Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Selamat siang, baik Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya dan sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, terlebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ajeng sudah memimpin jalannya doa pada siang hari ini. Baik, pada pembelajaran kali ini Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Baik, apakah sudah terlihat anak-anak semuanya? Sudah Ibu. Baik, pada pembelajaran hari ini Ibu akan membahas mengenai cerita rakyat atau hikayat. Nah, pembelajaran pada hari ini tepatnya kita akan menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar atau dibaca. Oh iya, sebelum Ibu menyampaikan, jangan lupa anak-anak untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya. Sudah Ibu buka room-nya. Baik Ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini Ibu berharap anak-anak semua dapat aktif dan juga bisa menceritakan kembali cerita rakyat atau hikayat baik yang didengar maupun dibaca oleh anak-anak semua. Oke anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa ya? Saya Bu mempelajari mengenai nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, Bu. Baik, benar sekali Mbak Devi. Terima kasih sudah membantu menjawab pertanyaan saya. Jadi kemarin itu kita sudah mempelajari mengenai nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, di mana kita itu sudah mempelajari ada nilai agama yang memiliki kebenaran yang mutlak, kemudian ada nilai budaya yang berasal dari masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku, kemudian ada nilai pendidikan juga, dan juga masih banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini Ibu akan mengajarkan kepada anak-anak tentang gimana sih menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengar atau dibaca, seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kembali dan menegaskan lagi apa itu teks cerita rakyat. Jadi cerita rakyat ini adalah kisah fiktif yang dituturkan secara turun-temurun dan tidak memiliki pengarang yang jelas. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Belum, Ibu. Belum Bu.
Baik, di sini Ibu akan menjelaskan lebih rinci ya. Ya, Ibu. Bagaimana? Tadi Ibu menjelaskan bahwa cerita rakyat itu tidak memiliki pengarang yang jelas. Mengapa bisa seperti itu, Ibu? Terima kasih. Baik, Mbak Novi, atas pertanyaannya. Jadi, kenapa kok cerita rakyat atau hikayat itu tidak memiliki pengarang yang jelas? Jadi, karena cerita hikayat itu disampaikan secara lisan dan juga turun-temurun. Jadi, ceritanya itu tidak disampaikan hanya disampaikan oleh satu orang ke orang yang lain. Begitu seterusnya sampai saat ini. Begitu, Mbak Novi. Apakah sudah terjawab? Sudah, Ibu. Terima kasih. Baik. Ibu lanjut ya, sekarang kita masuk ke dalam materi inti. Nah, materi intinya itu bagaimana sih menceritakan kembali isi hikayat atau bagaimana ya caranya, seperti itu ya. Nah, jadi di slide kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah yang bisa dilakukan dalam menceritakan kembali isi hikayat secara ringkas. Jadi yang pertama itu ada baca hikayat secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kita dapat mencatat dan mengartikan kata-kata yang sulit. Dapat ditemukan dalam hikayat seperti warta. Warta itu memiliki arti kabar. Kemudian diriba, yaitu dipangku. Ada kata langir yang berarti dikeramasi. Kemudian ada kata mu'alim atau guru agama. Lading, yaitu parang pendek. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada sebermula atau mula-mula. Nah, kemudian yang ketiga itu langkah-langkahnya yaitu memahami urutan peristiwa yang terjadi dalam hikayat. Kemudian yang keempat, ada identifikasi tokoh-tokoh yang penting dalam cerita. Dan yang terakhir yaitu menceritakan kembali hikayat yang telah anak-anak baca menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di dalam langkah-langkah yang terakhir ini, kita perlu memperhatikan seperti penceritaan kembali hikayat, tetap mempertahankan alurnya yang asli. Kemudian yang kedua, terdapat nilai-nilai dalam hikayat yang tetap disampaikan. Dan kemudian yang terakhir, terdapat hikayat yang diceritakan kembali dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, setelah ini Ibu akan tampilkan contoh teks hikayat untuk diceritakan kembali ya. Di sini Ibu akan tampilkan teks hikayat Jaka Tarub dan juga Nawang Wulan. Kira-kira ada yang bisa membantu membaca? Atau Ibu tunjuk? Saya, Bu. Baik, Mbak Ajeng, coba dibaca. Bantu dibaca ya. Ya, baik. Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Jaka Tarub, ketika masih kecil, bernama Kidang Telangkas. Ia adalah anak angkat Nyai Randa Tarub. Itulah sebabnya Kidang Telangkas kemudian lebih dikenal dengan nama Jaka Tarub. Sejak kecil ia mempunyai kegemaran berburu burung dengan sumpitan. Setelah dewasa, ia masih senang berburu burung sehingga di rumahnya terdapat berbagai macam burung. Pada suatu hari, Jaka Tarub duduk di pendapa rumah menikmati kicauan burung piaraannya. Tiba-tiba ia mendapat kicauan burung perkutut di atas pohon mangga di halaman depan. Sungguh merdu suara burung perkutut itu, gumam Jaka Tarub seraya beranjak dari tempat duduknya. Jaka Tarub ingin menangkap burung perkutut itu, tetapi burung itu terbang. Jaka Tarub terus mengejar burung itu sehingga sampai di tengah hutan, dekat sebuah telaga. Jaka Tarub menghentikan langkahnya karena mendengar suara perempuan bersendau gurau bermain air telaga. Siapakah mereka? Gumam Jaka Tarub keheranan. Di hutan yang sepi begini kok ada perempuan mandi? Jaka Tarub terus berjalan mengendap-endap mendekati telaga itu. Di telaga itu ternyata ada 7 perempuan cantik sedang mandi dan bersendau gurau. Mungkin mereka itu bidadari dari kayangan, pikir Jaka Tarub.
Mata Jakatarub terus tertuju ke arah telaga. Baik, selanjutnya bisa diteruskan. Nah, bisa diteruskan. Coba Mbak Novi. Tiba-tiba ia melihat pakaian indah berserakan di atas batu di tepi telaga. Pasti pakaian-pakaian itu milik para bidadari yang sedang mandi itu. Aku ingin mengambil satu pasang, kata Jakatarub, sambil terus berjalan mengendap-endap di atas semak-semak. Akhirnya, Jakatarub berhasil mengambil satu pasang pakaian bidadari. Pakaian itu ia sembunyikan di bawah tumpukan padi di lumbungnya. Kemudian Jakatarub bergegas menuju ke telaga. Ketika itu para bidadari telah selesai mandi dan menuju ke tempat penyimpanan pakaian. Setelah mengenakan pakaian, para bidadari terbang ke angkasa. Bidadari Nawang Wulan tidak menemukan pakaiannya sehingga ia tidak dapat terbang ke Kahyangan bersama saudara-saudaranya. Nawang Wulan mulai menggigil kedinginan dan dicekam kesedihan yang sangat mendalam. Air matanya pun jatuh membasahi pipinya. Ia ketakutan karena tiba-tiba ada orang berdiri di tepi telaga. Jangan takut padaku, aku tidak akan menyakitimu. Pakailah pakaian ini, kata Jakatarub seraya melemparkan sehelai kain ke arah bidadari yang masih berendam di telaga. Nawang Wulan menangkap kain yang dilemparkan Jakatarub. Setelah mengenakan pakaian itu, ia menuju ke tepi telaga. Marilah aku bantu, kata Jakatarub sambil mengulurkan tangannya. Jakatarub dan Nawang Wulan lalu duduk di atas batu di tepi telaga. Dinda Nawang Wulan mungkin sudah menjadi kehendak dewata bahwa Dinda harus hidup di bumi, kata Jakatarub. Tinggallah di rumahku, Nawang Wulan berkata dalam hati. Mungkin benar kata orang ini, aku telah ditakdirkan dewata untuk tinggal di bumi ini. Dinda Nawang Wulan, apakah Dinda mau tinggal di rumahku? Kata Jakatarub mengulangi perkataannya. Nawang Wulan menganggukkan kepalanya pertanda ia mau diajak pulang ke rumah Jakatarub. Oke, pada slide selanjutnya, siapa yang ingin membacakan lagi? Saya tunjuk ya anak-anak. Siapa? Saya, Bu. Baik, Mbak. Akan dilanjutkan. Akhirnya, Jakatarub dan Nawang Wulan menikah. Setahun kemudian mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawaningsih. Semenjak menikah dengan Nawang Wulan, padi di lumbung Jakatarub semakin menumpuk. Jakatarub pun keheranan karena istrinya tidak pernah menumbuk padi, tetapi setiap hari istrinya memasak nasi. Aku ingin tahu, mengapa istriku selalu melarang aku masuk dapur, tanya Jakatarub dalam hati. Pada suatu hari, Nawang Wulan sedang menanak nasi. Ia ingin pergi ke sungai. Ia kemudian memanggil suaminya, Kakanda Jakatarub, tungguilah api ini. Tetapi jangan sekali-kali Kakanda membuka tutup kukusan ini. Jakatarub semakin penasaran karena istrinya selalu berkata begitu jika akan pergi ke sungai. Jakatarub tidak mengindahkan larangan istrinya. Ia lalu membuka tutup kukusan itu. Pantas padi di lumbungku tidak pernah berkurang. Rupanya istriku kalau memasak nasi hanya mengambil satu butir padi saja, kata Jakatarub. Seraya menutup kembali kukusan itu, akibat tindakan Jakatarub itu, butiran padi yang ditanam oleh Nawang Wulan tidak dapat masak. Butiran padi itu tetap berwujud butiran padi. Sejak itu, Nawang Wulan kalau menanak nasi harus menumbuk padi lebih dahulu seperti orang kebanyakan. Lama-lama persediaan padi di lumbung Jakatarub semakin menipis. Akhirnya Nawang Wulan menemukan pakaian kayangan yang dahulu
disembunyikan oleh Jaka Tarub. Ingatan Nawang Wulan kembali ke masa lalu. Ia teringat kepada saudara-saudaranya di kayangan. Pakaian kayangan itu lalu dipakainya sehingga ia mendapatkan kebidadariannya kembali. Kemudian ia terbang ke kayangan untuk menemui saudara-saudaranya. Akan tetapi Nawang Wulan disuruh tinggal di Laut Selatan. Ia kemudian menjadi penguasa Laut Selatan dan bergelar Nyi Roro Kidul. Baik, Mbak Devi, terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah membantu Ibu untuk membaca teks hikayat itu. Jadi adik-adik sudah tahu, anak-anak sudah tahu ya teks hikayat itu seperti apa. Untuk itu kita tahu kalau teks hikayat ini memang sesuatu yang klasik gitu loh. Sesuatu yang klasik itu kan memang selalu asik dan menarik. Nah, tidak terkecuali seperti buku atau novel. Sayangnya karya-karya klasik seperti hikayat ini malah tidak diminati oleh banyak orang. Jadi hal ini dikarenakan karena hikayat yang sangat panjang, penggunaan bahasa yang sulit dimengerti, dan juga kalimat yang digunakan itu bertele-tele seperti itu. Nah, rendahnya minat karya klasik seperti hikayat ini tentunya sangat disayangkan karena dalam karya ini terkandung banyak pesan yang positif dan patut kita pelajari oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, salah satu cara untuk membuat hikayat lebih diminati banyak orang dan dengan menuliskan atau menceritakan kembali isi hikayat secara lebih ringkas. Nah, untuk itu kita dapat memahami dan juga menceritakan kembali isi hikayat dengan memahami kosakata yang sulit dalam hikayat ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Mengingat ya, kosakata yang di dalam hikayat itu berasal dari bahasa Melayu tua. Artinya banyak sekali kosakata yang belum diperbarui dan disempurnakan. Seperti itu ya anak-anak. Apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu? Sudah, Ibu. Untuk itu hanya ada tugas satu dan Ibu persilahkan anak-anak untuk mengerjakan atau meringkas, mereview selama 15 menit teks hikayat ini. Nanti akan Ibu tunjuk salah satu maju untuk menceritakan kembali teks hikayat ini. Seperti itu ya anak-anak, Ibu beri waktu 15 menit. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, sepertinya sudah 15 menit ya anak-anak. Sekarang kira-kira siapa nih yang berani untuk menceritakan kembali teks hikayat Jaka Tarub dan juga Nawang Wulan tadi? Ada yang berani untuk menjawab atau Ibu tunjuk? Saya, Bu, izin mencoba menjawab. Baik, Mbak Diva, silakan dijawab. Bu, Jaka Tarub merupakan seorang lelaki yang hebat dan gagah. Suatu hari ia ke hutan untuk ia mendengar suatu suara. Ia pergi ke tempat suara itu. Ia melihat ada 7 gadis yang sedang mandi. Ia mengambil salah satu selendang gadis tersebut. Akibatnya sang gadis tidak dapat pulang. Ia pergi bersama Jaka Tarub. Akhirnya mereka menikah. Dia mempunyai kelebihan, salah satunya adalah dapat membuat sebakul nasi hanya dari 1 biji padi. Asalkan tidak ada yang mengetahui hal itu, itulah sebabnya Dewi Nawang Wulan melarang suaminya untuk membuka tanakan nasinya. Namun Jaka Tarub tidak sanggup menahan rasa penasarannya. Dia membuka tanakan nasi itu dan sangat terkejut karena hanya ada 1 biji padi di dalamnya. Akhirnya Dewi Nawang kehilangan kesaktiannya. Ia pun pulang ke kayangan kembali. Seperti itu, Bu. Nah, baik, benar sekali ya jawaban Mbak Diva. Karena pasti Mbak Diva sudah
membaca juga, ikut membaca ya tadi sudah memahami dengan jelas teks hikayat ini. Untuk itu baik sekali yang diberikan jawaban sama Mbak Diva. Kira-kira kenapa Mbak Diva bisa menceritakan kembali dengan tepat seperti itu? Karena saya sudah memahami serta sudah membaca dengan baik, Bu, sehingga saya bisa menceritakan kembali hikayat tersebut dengan alur asli, nilai-nilai yang tetap disampaikan, dan juga saya ceritakan kembali dengan bahasa yang menurut saya mudah dipahami. Seperti itu, Bu. Wah, ternyata baik sekali ya jawaban yang diberikan Mbak Diva ini. Selamat untuk Mbak Diva mendapat nilai plus dari Ibu ya. Nah, anak-anak bisa dicontoh ya Mbak Diva ini agar di pertemuan berikutnya nanti anak-anak semua bisa menceritakan kembali teks hikayat dengan baik dan juga mendapat nilai plus dari Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Sebentar ya anak-anak. Baik, Bu. Wah, ternyata anak-anak Ibu terkendala oleh sinyal. Seperti itu. Nah, jadi tadi kita sudah mempelajari ya mengenai teks cerita hikayat dan teman-teman sudah mencoba menceritakan kembali teks hikayat itu seperti apa, isinya seperti apa. Sudah kita tidak bisa melihat hikayat si miskin ini, teman-teman. Oke, kalau seperti itu, nanti akan Ibu kirim saja linknya ya. Dan itu menjadi tugas terstruktur. Oke, Ibu jelaskan dahulu bahwa nanti anak-anak semua mendapat tugas terstruktur. Jadi, link yang sudah Ibu kirimkan ke WA Group nanti dibuka, kemudian diamati cerita hikayat itu, didengarkan. Kemudian buatlah ringkasan atau silakan diceritakan kembali sesuai bahasa anak-anak yang bisa dipahami oleh anak-anak sendiri dan nanti diceritakan atau dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Nah, pas sekali ya waktu pembelajaran kita siang ini sudah cukup gitu. Sepertinya anak-anak juga sudah cukup mengerti dan jelas. Namun jika nanti ada yang kurang jelas atau masih bingung, boleh sekali ditanyakan di grup ya. Oleh karena itu, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih dan tetap semangat untuk sekolah daring kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.